Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi mengenai zat-zat makanan. Tadi kita sudah bahas mengenai protein. Kita lanjut ke vitamin. Vitamin ini adalah suatu zat senyawa kompleks yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Jika kekurangan vitamin, ini akan menyebabkan defisiensi atau avitaminosis atau penyakit kekurangan vitamin. Fungsi vitamin yaitu sebagai koenzim dan biokatalisator. Terus koenzim dan biokatalisator ini yang membantu pengaturan atau proses metabolisme. Terus vitamin juga berfungsi untuk aktivitas tubuh yang normal dan juga untuk pertumbuhan. Istilah vitamin ini pertama kali digunakan oleh Casimir Frank yang berasal dari Polandia setelah menemukan zat dalam dedak beras yang dapat menyembuhkan penyakit beri-beri. Vitamin ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan ya. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air itu pertama ada vitamin B1 atau thiamin. Ini fungsinya adalah bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi, penting untuk fungsi saraf. Sumber vitamin B1 ini banyak ditemukan di hampir semua makanan bergizi dalam jumlah moderat seperti daging, gandum, roti, sereal, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ada juga vitamin B2 atau riboflavin, ini bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi, penting untuk penglihatan dan kesehatan kulit. Sumbernya ada pada susu dan produk olahan susu, sayuran berdaun hijau, roti, gandum, dan sereal. Untuk vitamin B3 atau niacin, ini juga sama bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi, penting bagi sistem saraf, sistem pencernaan, dan kesehatan kulit. Sumbernya terdapat pada daging, unggas, ikan, gandum, roti, sereal, sayuran, terutama jamur-jamuran, asparagus, dan sayuran berdaun hijau. Juga ada selai kacang. Selanjutnya ada vitamin B5 yaitu asam pantotenat. Ini fungsinya bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi. Sumbernya hampir terdapat di sebuah makanan. Ada juga biotin atau vitamin H. Ini fungsinya sama ya dengan vitamin B5 yaitu bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi. Sumbernya terdapat di hampir seluruh bahan makanan, juga diproduksi oleh saluran usus oleh bakteri. Selanjutnya ada vitamin B6, piridoksin. Ini fungsinya bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme protein, membantu pembentukan sel darah merah. Sumbernya ada pada daging, ikan, unggas, sayuran, dan buah-buahan. Ada vitamin B12 yaitu asam folat. Ini bagian dari enzim yang diperlukan untuk membuat sel-sel baru dan DNA, terutama sel darah merah. Sumbernya adalah sayuran berdaun hijau dan kacang-kacangan, biji-bijian, jus jeruk, dan hati. Ada vitamin B12 atau disebut juga kobalamin. Ini fungsinya adalah bagian dari enzim yang diperlukan untuk membuat sel-sel baru, penting untuk fungsi saraf. Sumbernya juga ada pada daging, unggas, ikan, seafood, telur, susu, dan produk olahan susu. Hampir tidak ditemukan dalam makanan nabati. Yang terakhir adalah vitamin C atau asam ascorbat. Ini fungsinya sebagai antioksidan, bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme protein, penting bagi sistem kekebalan tubuh, membantu dalam penyerapan zat besi. Sumbernya hanya ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran, terutama buah jeruk, sayuran dalam keluarga kubis, melon, stroberi, paprika, kentang, selada, pepaya, mangga, dan buah kiwi. Itu untuk vitamin yang larut dalam air. Selanjutnya ada vitamin yang larut dalam lemak. Itu ada vitamin A, itu prekursor atau provitamin A berupa beta karotin. Nanti prekursor A atau provitamin A ini akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Fungsinya diperlukan untuk penglihatan, kulit yang sehat dan selaput lendir, pertumbuhan gigi dan tulang, serta sistem kekebalan tubuh. Sumber vitamin A itu dari sumber hewani atau retinol, contohnya susu, keju, krim, mentega, margarin, telur, dan hati. Sedangkan untuk beta karotinnya itu dari sumber nabati yang berdaun, biasanya yang sayuran hijau tua, buah berwarna orange gelap seperti aprikot, melon, dan sayuran lainnya seperti wortel, labu, dan ubi jalar.
Ada juga vitamin D, ini dibutuhkan untuk penyerapan kalsium, disimpan di dalam tulang. Untuk sumbernya itu ada kuning telur, hati, ikan berlemak, susu, margarin. Juga ketika terkena sinar matahari, kulit bisa membuat vitamin D sendiri dari provitamin D. Terus ada vitamin E, ini sebagai antioksidan dan pelindung dinding sel. Sumbernya ada di kedelai, jagung, sayuran berwarna hijau, gandum, produk olahan gandum, hati, kuning telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ada vitamin K, itu dibutuhkan untuk pembekuan darah. Sumbernya sayuran berdaun hijau dan sayuran dalam keluarga kubis. Susu juga diproduksi di saluran usus oleh bakteri. Itu adalah vitamin yang larut pada lemak. Salah satu penyakit kekurangan vitamin itu ada yang namanya rakitis. Ini adalah penyakit pertumbuhan tulang pada anak yang umumnya disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Gejala utama penderita rakitis adalah pelunakan atau pelemahan tulang. Tulang yang rapuh ini menyebabkan penderita rakitis menjadi lebih rentan mengalami patah tulang seperti itu, dan bentuk tulang pada kakinya itu berbentuk O atau X seperti terlihat pada gambar. Ada juga penyakit pellagra. Ini adalah penyakit di mana seseorang secara kronis kekurangan vitamin B3 pada makanan yang diasupnya, disebabkan penurunan niacin atau triptopan pada tubuh. Kemudian dimungkinkan adanya peningkatan leusin, dimungkinkan juga terjadi masalah pada metabolisme tubuh dan sindrom karsinoid. Kekurangan asam amino juga menyebabkan diri kekurangan niacin. Pellagra ini contohnya seperti pada gambar seperti itu. Itu untuk dua kelainan atau penyakit kekurangan vitamin. Untuk selanjutnya ada tugas buat kalian. Ini ada tabel. Kalian nanti lengkapi tabel ini. Jadi ada nama vitamin. Ya, di sini ada. Nah, lengkapi tabel tentang vitamin yang larut dalam air berikut dari sifat atau karakteristik, akibat kekurangan dan akibat kelebihan. Kalian cari di buku-buku pegangan atau buku-buku pelengkap atau juga di internet. Ini tugasnya lengkapi tabel itu, dan juga ini ada lengkapi tabel vitamin yang larut dalam lemak. Yang tadi vitamin yang larut dalam air, dan ini yang larut dalam lemak. Silakan kalian isi tabelnya ya. Terus tugasnya nanti dikumpulkan di e-learning. Ya, mungkin itu saja untuk materi vitamin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.